Semanggi daun 4. Kakek di desa bilang semanggi daun 4 bawa keberuntungan. Semoga Yaya bisa makan kenyang tiap hari. Oh enggak, 3 hari sekali kenyang juga boleh. Semoga musim dingin ini bisa pakai baju hangat. Bisa tinggal di rumah yang gak bocor waktu hujan. Kotak persegi bisa bergerak. Aneh. Sebelum ke Wido, kita melewati jalan ini. Sudah kita lewati 4 kali. Kenapa nggak bisa keluar? Apa mungkin kita diikuti hantu? Di sana ada anak kecil. Gimana kalau kita tanya jalan saja ke dia? Bu Yanti, apa ibu masih kuat? Ibu ini cantik dan baik, cuma badannya lemah kayak Darius. Pegang cangkir teh saja susah. Kalian saja yang tanya. Baik. Nak, apa kamu tahu jalan pulang ke Sohu? Kenapa nggak bicara? Oh, anak ini bisu. Ajudan, jangan takuti anak itu. Nak, apa Om menakutkan? Bidadari. Bu, ibu bisa gendong anak ini? Hati-hati. Mungkin barusan karena keadaan mendesak jadi punya tenaga. Nah, kamu jangan takut. Kami bukan orang jahat. Kami cuma tersesat. Mau tanya jalan sama kamu. Jalan? Rumput lebih tinggi dari manusia. Mana mungkin orang bisa jalan? Bu Yanti, ada jalan. Persimpangan ini tertutup rapat ranting pohon. Pantas saja dari tadi kita berputar-putar di sini. Ternyata bukan karena kutukan. Aduh, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Bu Yanti, kita bisa pulang. Ibu hari ini belum minum obat. Anak ini baik dan manis. Adik putriku, Anita masih ada. Pasti dia semanis anak ini. Bu Yanti, Ibu ingat Nona Anita lagi ya? Relakan saja. Ibu masih punya 3 putra yang cerdas kan? Pergi. Ambil kue pie, biskuit almond, dan kue nasta dari mobil. Oh, baik. Nah, hari ini berkat kamu, Tante bisa keluar dari desa. Ini hadiah terima kasih. Kamu terima ya? Akar rumput mana bisa bikin kenyang. Kamu masih kecil, butuh gizi. Kalau kamu gak mau, Tante buang saja di pinggir jalan. Ibu. Tante baik pasti diberkati. Semoga Tante cepat sembuh. Wah, anak ini ternyata nggak bisu. Bibi Zena, Paleo, aku tiba-tiba merasa kepalaku nggak pusing lagi. Tubuhku juga nggak sesakit tadi. Hah? Bu Yanti, itu. Ibu pelan-pelan. Mataku nggak kabur lagi. Badan rasanya penuh tenaga. Nah, kamu pembawa keberuntungan. Tante sembuh. Yaya senang. Nah, siapa namamu? Berapa umurmu? Yaya umur 5 tahun. 5 tahun? Kelihatannya kayak 2 atau 3 tahun. Mungkin karena keluarganya miskin, jadi kurang gizi. Yaya, gimana kalau tante ke rumahmu? Tante mau kasih sesuatu ke keluargamu. Aku tinggal di kandang sapi. Gimana cara bawa tante ke rumahku? Kalau gitu, Yaya antar tante ke desa kalian aja. Iya, tapi tante harus hati-hati. Hati-hati ya. Hah? Yaya, kita sudah sampai di rumah. Yaya suka tempat ini. Bukannya ini Dodo? Dulu hampir mati. Sejak Nona Yaya datang, dia jadi lincah lagi. Iya, kalau nggak kenapa sebut Nona Yaya bawa keberuntungan? Hah? Bibi Zena, tolong mandikan Yaya. Ganti bajunya sama yang bersih. Baik. Mama?
Kamu Yaya? Yayaku sangat lucu. Cuma agak kurus, Mama pasti akan rawat kamu sampai gemuk. Lihat Bu Yanti dan Yaya, seperti ibu dan anak kandung. Mulai hari ini, aku dan Yaya adalah ibu dan anak. Komandan masih belum pulang. Oh, katanya lagi ada urusan penting, malam baru pulang. Hah? Mama, itu apa ya? Yaya, ini ayahmu Yuda, dia komandan militer Soho. Ini kakak sulungmu Sandro, dia lagi kuliah di luar negeri. Ini kakak keduamu Erik, dia di Akademi Militer Kota Yuris. Kakak ketigamu, Sianto. Kak Sianto, kenapa duduk di kursi terus? Kak Sianto cacat sejak lahir. Mama sudah cari ratusan dokter, gak ada yang bisa sembuhkan kakinya. Tapi aku yakin kaki Sianto pasti akan sembuh. Setelah dia sembuh, bisa temani Yaya main. Kak Sianto kasihan sekali. Yaya mau bantu Kak Sianto. Itu Nona Yaya yang baru, Bu Yanti bawa pulang ya? Lucu sekali. Katanya sesudah Nona Anita wafat, Bu Yanti selalu murung. Sekarang sejak Nona Yaya datang, Bu Yanti kelihatan bersemangat. Cuy, bocah liar. Anita, karena terlalu banyak pikiran, tubuhnya makin lemah. Kak Yaya? Yaya? Yaya kenapa nangis? Noni, apa yang terjadi? Mama, Yaya mau kasih obat ke Kak Sianto. Kalau Kak Sianto minum obat ini, kakinya bisa sembuh. Bu Yanti, ibu jangan dengar ocehan bocah ini. Sianto setiap hari minum obat selama bertahun-tahun. Gak pernah ada hasilnya. Mana mungkin sembuh sama ramuan dia? Lancang. Jangan sebut dia bocah. Dia Nona di kediaman komandan militer. Maaf, Noni bersalah. Maaf ya, Yaya. Mama, tolong bawa dia pergi. Aku mau sendiri dulu. Kak Sianto, minum ramuannya. Sudah, kamu boleh pergi. Apa gunanya minum banyak ramuan? Kakiku nggak bisa sembuh. Yaya, ayo kita pergi. Bu Yanti, Yaya masih kecil dan polos. Sebaiknya jangan biarkan dia ganggu Sianto. Siapa tahu ramuan gak jelas itu malah bahayakan Sianto. Nanti mesti gimana? Yaya, nanti kaki Kasianto sudah sembuh, Mama ajak kamu bermain dengan Kasianto, oke? Ayo. Mama! Mama! Sianto. Sianto, kamu bisa berdiri. Aku minum ramuan dari Yaya lalu bisa berdiri. Kak Sianto tinggi sekali waktu berdiri. Cepat bilang terima kasih ke Yaya. Semua ini berkat Yaya, dia bawa keberuntungan untukmu. Yaya, apa aku boleh gendong kamu? Oh, aku bisa jalan. Mama, lihatlah langkahku stabil. Yaya, buat satu permintaan. Apapun itu akan kuwujudkan. Yaya berharap Kak Sianto suka Yaya. Kak Sianto suka Yaya. Sangat-sangat suka. Mama tenang saja. Mulai sekarang, aku pasti akan jaga Yaya. Oke. Yaya, Mama antar kamu ke kamarmu. Biarkan Kasianto istirahat dulu. Mau ya? Yaya, mulai sekarang ini kamarmu. Tidurlah sebentar. Nanti malam ayahmu akan pulang. Mama, Yaya belum pernah tidur di ranjang. Yaya kasihan sekali. Dari kecil tidur di kandang sapi. Jangan takut, ranjang ini sangat nyaman. Peluk kucing ini, kalau ditemani dia, kamu gak akan takut. Harum sekali, lembut sekali.
cepat bangun, cepat bangun. Yaya, Mama, kenapa Yaya berkeringat sebanyak itu? Mama jangan mati. Yaya nggak mau Mama mati. jangan begitu. Jangan bicara omong kosong. Bukannya Mama baik-baik saja. Jangan takut, papa kita komandan militer yang baru. Dia akan lindungi Mama, lindungi seluruh keluarga ini. Apa yang terjadi di mimpi pasti akan terjadi. Bukan cuma Papa, Mama, dan Kasianto. Semua orang di rumah ini akan mati. Yaya jangan takut. Meski ada bahaya, ada Papa dan Mama. Dan para kakak juga. Meski langit runtuh, kami akan menjagamu. Iya, Yaya cuma perlu jadi putri kecil. Kami akan lindungi kamu. Mama dan Kasianto baik sekali ke Yaya. Yaya nggak bakal biarin itu terjadi. Yaya mau tolong semua orang. Bu Yanti, komandan sudah pulang. Ibu cepat temui dia. Bibi Zena, jangan panik. Pelan-pelan bicaranya. Yuda kenapa? Senjata. Senjata? Apa terjadi sesuatu sama Papa? Anak bodoh, dengar papa menyita ratusan senjata, sudah gak sabar mau main tembak-tembakan ya? Sianto, kakimu sudah sembuh? Papa. Yanti, dia ini Yaya. Papa, Yaya pembawa keberuntungan. Kakiku bisa sembuh karena dia. Benarkah? Sepertinya Yaya memang bintang keberuntungan di keluarga kita. Matanya bulat dan hidungnya mancung, bibirnya mungil dan pipinya bulat. Wajahnya beneran mirip Anita. Komandan, Pak Dani dari Sohu kirim undangan resmi. Katanya malam ini akan adakan jamuan pelantikan buat Anda. Sekarang harus berangkat. Baik. Gawat, jamuan ini penuh jebakan. Papa, Yaya rindu Papa. Yuda, Yaya nggak mau pisah sama kamu. Kamu bawa dia saja. Oke, pergi dengan bintang keberuntunganku. Yaya ambil ini. Ini hadiah dari Kasianto. Kalau ada yang berani ganggu kamu, pakai ini buat takuti mereka. Yaya sayang, pergi sama papa ya. Komandan, sudah datang. Bocah ini siapa? Putriku, Yaya. Komandan, sejak kapan Anda punya seorang putri? Menakutkan sekali. Ternyata kamu si komandan militer baru itu. Hah, wajahmu tampan, tapi nggak punya otak. Pak Yuda, jangan diambil hati. Bayu nggak bisa kontrol emosi. Anda baru datang ke wilayah kami. Hormati sesama saudara di dunia jalanan. Kalau nggak akan dihormati. Hormat? Komandan baru harus lewati ujian dari Sekte Dragon. Yuda, apa kamu takut? Katakan, gimana melewati ujianmu? Sederhana, aku punya 6 buah patung. Tapi cuma ada satu patung giok yang sangat berharga. Kalau kau bisa tebak patung mana yang patung giok, mulai hari ini Sekte Dragon akan tunduk sama kamu. Tapi kalau nggak bisa tebak, angkat kaki dari Sohu. Komandan, kediaman komandan sudah dikepung Sekte Dragon. Kalau Anda salah menebak patung giok, mereka siap menyerang. Patung giok bukan barang biasa. Bentuknya mirip semua. Gimana cara bedakannya? Papa, ini patung giok. Bocah tengil, kamu tahu apa soal patung giok? Ngomong kosong saja. Komandan, putrimu masih kecil. Dia paling cuma bercanda saja. Diam semua. Semua omongan Yaya. Aku percaya. Komandan, ini menyangkut keamanan kediaman Anda. Gak apa-apa, anggap saja teman Yaya bermain. Kalau Sekte Dragon berani serang kediaman komandan militer, habisi mereka semua. Baik. Yaya,
Kamu yakin ini patung giok yang asli? Papa, itu sekarang masih belum jadi patung giok asli. Barusan bilang iya, sekarang bukan. Bocah ini, lupa apa yang dia katakan tadi. Hah, buat orang bingung saja. Ya, kamu kasih tahu Papa, gimana cara dia bisa jadi patung giok yang